Tahu bahwa Bandung lagi dingin-dinginnya, lagi hujan. Ibu jaga kesehatan sampai nanti pukul 23. Ya, itu tadi, bahwa entah amal apa atau kebaikan apa yang dilakukan semasa hidup oleh almarhum, sehingga tadi Ibu sendiri mengagumi bahwa di akhir hayatnya kebaikan yang sudah dilakukan semasa hidup oleh almarhum Eril ini bisa ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disampaikan oleh orang, bahkan orang yang tidak mengenalnya. Karena sampai sekarang terus berdatangan warga sekitar ke Gedung Pakuan ini, meskipun doa bersama maupun sholat jenazah bagi warga umum baru akan dipersilakan pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi besok, karena memang saudara pada pukul 9 rencananya jenazah akan langsung diberangkatkan menuju ke pemakaman di kawasan Cimaung, dan nanti di sana akan langsung dilanjutkan dengan prosesi pemakaman yang akan berlangsung pada pukul 10. Dan nanti Anda yang ingin melakukan ziarah kubur, juga pihak keluarga besar dari Ridwan Kamil mempersilakan Anda untuk melakukan ziarah kubur pada pukul 1 siang nanti setelah semua prosesi pemakaman berakhir. Dan kembali ke Pakuan ini dapat saya gambarkan kepada Anda bahwa suasana memang sudah mulai padat, di mana di belakang ini warga sudah mulai menunggu untuk melakukan sholat jenazah, meskipun ini baru pukul setengah 9, 8.30 rencananya sholat jenazah bagi masyarakat umum baru akan digelar pada pukul 23. Dan di dalam gedung Pakuan, jenazah Emeril Khan Mumtaz ini masih disemayamkan, dan sepertinya doa bersama juga akan segera dilakukan. Doa bersama ini diperuntukkan bagi keluarga inti, keluarga dari Ridwan Kamil dan juga Atalia, dan juga keluarga besar Pemprov Jawa Barat serta tamu-tamu undangan dan juga kerabat maupun kolega dari orang tua almarhum Emeril Khan Mumtaz. David, tadi Anda mengatakan bahwasannya takziah bagi warga ini dipersilakan pada pukul 23 hingga pukul 8 esok pagi. Apakah ini artinya bahwa gedung Pakuan ini dibuka, benar-benar dibuka untuk umum, dan masyarakat bisa dengan leluasa untuk memberikan penghormatan kepada jenazah Eril? Ya, benar sekali, dibuka untuk umum. Kalau tadi saya mengutip pernyataan dari keluarga Ridwan Kamil bahwa pintu gerbang dari Gedung Pakuan ini dibuka selebar-lebarnya bagi Anda warga yang ingin menyampaikan doa penghormatan terakhir kepada almarhum, dengan syarat Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Pintu masuk tidak lagi dari depan seperti tadi datangnya jenazah, tapi pintu masuk ini tetap digunakan adalah pintu yang berada di sebelah kanan gedung, sehingga Anda bisa melalui pintu tersebut, tidak perlu menunjukkan apapun, tidak perlu menunjukkan KTP, cukup Anda mengenakan masker atau menunjukkan bahwa Anda berniat untuk masuk ke sini tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena memang tadi security pun tidak melakukan pengecekan apapun bagi warga yang akan melakukan doa bersama sejak siang tadi pukul 23 hingga pukul 8 pagi. Memang ini waktu yang disediakan oleh pihak keluarga bagi masyarakat umum yang ingin mendoakan almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan rencananya setelah dilakukan sholat jenazah dan juga pengajian atau doa bersama untuk kalangan keluarga, rencananya di belakang saya ini adalah gedung Pakuan, gedung utama atau pelataran utama. Rencananya nanti jenazah akan dibawa keluar agar nanti warga bisa langsung berada dekat dengan peti jenazah untuk bisa melakukan sholat jenazah dan juga doa. Nantinya ketika kita melihat begitu banyaknya warga yang datang ke Gedung Pakuan, apakah Anda mendengar informasi bahwa ada rencana dari Ridwan Kamil menemui warga yang takziah pada malam hari ini? Hingga saat ini informasi tersebut masih belum kami peroleh, apakah Kang Emil ataupun Atalia akan langsung menemui warga. Namun yang jelas tadi ketika melihat jenazah datang dengan ambulans, kemudian Kang Emil ini membuka jendela menyapa warga, bisa jadi
nanti orang tua dari almarhum ini akan menemui warga untuk sekedar menyapa, karena memang Bu Erna tadi adalah satu dari puluhan warga yang sudah menanti sejak sore. Meskipun beliau tahu, warga tahu bahwa doa ini baru akan dibuka untuk umum pada pukul 23, namun mereka sudah datang sejak sore tadi di bawah guyuran hujan. Bisa jadi Jati dan juga saudara, Kang Emil beserta istri dan juga keluarga ini akan menyapa warga Jawa Barat yang turut hadir pada malam ini di Gedung Pakuan, Jati. Akan seperti apa pengamanan yang dilakukan di Gedung Pakuan ini? Baik, pengamanan dilakukan oleh Polri dan juga TNI karena di sekitar jalan menuju ke Gedung Pakuan tadi sudah dijaga oleh sejumlah personil TNI Polri, ditambah tadi ada Dishub, dan pengamanan sepertinya tidak ada pengamanan yang terlalu berarti, Jati dan juga saudara, bahwa memang keluarga besar dari almarhum Eril ini, maksud kami ini sangat terbuka begitu menerima keluarga atau menerima kerabat dan juga orang asing yang datang ke Gedung Pakuan. Jadi tidak ada pengamanan khusus atau pengamanan yang berlebihan ke kawasan ini. Dan jika tadi Anda bertanya siapakah yang hadir, banyak sekali tadi dari jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Siliwangi, dan juga tadi ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir. Dan ini saya tidak bisa mengkonfirmasi secara pasti kepada Anda, namun di belakang saya ini mobil dari tamu-tamu undangan atau tamu-tamu yang hadir ke Gedung Pakuan ini terus berdatangan. Yang jelas tadi ada Sekda Jawa Barat juga sudah hadir di sini. Kemudian ada Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanul Ulum juga sudah hadir. Juga tadi dari kalangan DPRD Jawa Barat juga saya saksikan juga turut hadir di rumah dinas Pakuan ini untuk sama-sama memberikan doa dan juga berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Emeril Khan Mumtaz. Ya, banyaknya tamu, kerabat dan juga keluarga yang datang ini membuat sholat jenazah sepertinya masih terus dilakukan sebelum nantinya akhirnya akan ada doa bersama, Jati. Saya bisa melihat dari sini ada layar yang menunjukkan bahwa inilah suasana di dalam rumah Pakuan atau kediaman jenazah Eril ini masih disemayamkan di dalam. Berarti masih ada waktu sekitar 2,5 jam untuk nantinya jenazah akan dibawa keluar, bisa jadi untuk selanjutnya akan dipersilakan kepada masyarakat umum untuk bisa menyampaikan doa dan juga sholat jenazah. Jati. Baik, David. Gubernur Jawa Barat kita tahu di tengah-tengah kesedihannya karena putra sulungnya ini meninggal dunia, tetap memberikan kesan yang begitu tegar sejak mula ketika Eril dikabarkan hilang mengikuti pencarian selama di Swiss, sempat kembali ke tanah air untuk bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, dan ketika diberikan informasi bahwa jasad Eril ditemukan langsung menuju ke Swiss untuk menjemput sang putra sulung. Jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril ini setelah disemayamkan pada malam hari ini akan dimakamkan esok hari di pemakaman keluarga di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tentunya kita tahu bersama bahwa sang ayah Ridwan Kamil yang merupakan salah satu arsitek terbaik di Indonesia sudah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi sang putra di sebelah sungai kecil. Di dekat makam juga nantinya akan dibangun sebuah masjid yang akan diberi nama seperti nama Eril, yakni Al-Mumtaz. Sehari jelang pemakaman almarhum Emeril Khan Mumtaz, lokasi pemakaman ramai dikunjungi oleh puluhan warga. Tak
hanya warga lokal Kecamatan Cimaung, warga dari daerah lain juga sengaja datang untuk melihat. Mereka bahkan mengaku akan kembali datang pada hari pemakaman Eril Senin pagi besok. Kejadian yang luar biasa, meninggal di sana selama 14 hari, kemudian ditemukan dalam keadaan utuh. Kan itu sesuatu banget ya, kuasa Allah. Ya mudah-mudahan husnul khotimah aja, lancar pemakamannya. Sang ayah Ridwan Kamil mengunggah sebuah video disertai ungkapan hatinya untuk Eril. Kang Emil sudah menyiapkan sebuah tempat beristirahat bagi Eril di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai. Kang Emil juga akan membangun sebuah masjid di dekat makam anak sulungnya itu yang tengah ia desain. Masjid itu akan diberi nama Al-Mumtaz. Seperti nama anaknya, Emeril Khan Mumtaz. Mumtaz memiliki arti yang terbaik. Sementara Ibunda Eril, Atalia Praratia, Sabtu kemarin meninjau lokasi pemakaman. Sang ibu memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung termasuk akses jalan menuju area parkir. Lokasi pemakaman Eril berada di areal tanah Kamil ini akan dijadikan Islamic Center. Ini Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum tengah memberikan pernyataan. Dan juga diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang layak sesuai dengan amalnya. Seperti itu. Doa yang dibutuhkan oleh keluarga dan oleh almarhum seperti itu. Sendiri pernah ada komunikasi atau kenangan apa Dengan Eril. Ya, kita bertemu di saat kegiatan di sini aja gitu. Dia orangnya kan kalem, seperti tenang, seperti itu orangnya. Memang baiklah orangnya seperti itu, tidak ada kesombongan. Sekalipun anak gubernur, tapi kita bisa merasakan dan bisa melihat seperti itu adanya. Ya. Tadi ada disampaikan sama Kang Emil kepada Akang. Oh, cuma ucapan terima kasih bukannya kepada saya, tapi kepada yang lain. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sholat dan doanya. Itu aja yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Untuk pemakaman besok, Akang udah hadir? Saya di sini. Oke. Oke. Terima kasih. terima kasih Pak Wagub. Baik, itu tadi kita simak bersama pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum kepada awak media sesaat setelah melakukan sholat jenazah di dalam gedung Pakuan bersama pejabat ataupun undangan lainnya. Dan tadi sempat kita simak bersama bahwa UU menyatakan bahwasannya Gubernur Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih tidak hanya kepadanya yang hadir dan juga kepada seluruh undangan atau tamu yang hadir pada malam hari ini untuk melakukan sholat jenazah dan juga menyertai jenazah Eril hingga ke pemakaman esok. Jenazah Emeril Khan Mumtaz kita tahu ditemukan usai 2 pekan pencarian dan ditemukan oleh seorang guru di Bern, Swiss. Ridwan Kamil pun sudah bertemu dengan orang yang menemukan putra sulungnya, seorang guru sekolah dasar. Geraldine Belde, guru sekolah dasar yang menemukan jenazah Eril di Sungai Are 8 Juni lalu saat berjalan kaki ke tempatnya mengajar. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil menulis, Eril ke Swiss niatnya mau belajar. Akhirnya takdirnya diselamatkan oleh seorang guru pengajar. Eril meninggal dunia terseret arus Sungai Are 26 Mei lalu. 2 pekan upaya pencarian yang dilakukan melalui patroli darat, air, drone, hingga penggunaan alat deteksi penyelaman. Derasnya arus Sungai Are menjadi kendala pencarian. 8 Juni kemarin sesosok jasad ditemukan di bendungan Ingehalde sekitar 4 km dari lokasi Eril terseret arus. Mendengar penemuan jasad di Sungai Are, Ridwan Kamil kembali ke Swiss. Dari hasil tes DNA, jasad itu dipastikan Eril. Ridwan Kamil yang sudah berada di Swiss memandikan dan mengazankan langsung sang putra.
Jenazah Eril diberangkatkan ke tanah air untuk dikebumikan. Menjelang kepulangan jenazah Eril ke Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan keluarga menyiapkan berbagai persiapan mulai dari pemusawaraan hingga pemakaman almarhum. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Bersama saat ini suasana di halaman Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat masih terus ramai oleh warga yang hendak takziah dan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Emeril Khan Mumtaz. Seperti yang diinformasikan bahwasannya Gedung Pakuan malam hari ini akan terbuka untuk umum. Pihak keluarga, Ridwan Kamil dan juga Pemprov Jawa Barat memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk datang dan takziah kepada jenazah Eril, dan dibuka sejak pukul 11 malam ini waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi esok di hari Senin. Ini adalah suasana di dalam Gedung Pakuan, di mana masyarakat atau untuk saat ini mungkin tengah diperuntukkan bagi keluarga dan juga kerabat ataupun juga pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan takziah dan bertemu dengan keluarga Ridwan Kamil. Saat ini bisa Anda saksikan akan kembali dilakukan sholat jenazah untuk gelombang yang kedua, dan tentunya keterbatasan ruang inilah yang nantinya akan banyak sekali gelombang sholat jenazah yang akan dilakukan kepada almarhum Eril. Seperti yang tadi diinformasikan oleh rekan David Rizal, bahwasannya warga akan diizinkan untuk takziah kepada almarhum Eril ini tanpa ada persyaratan khusus, tanpa harus menunjukkan siapa ia, dari mana ia berasal. Namun hanya satu hal yang dipesankan oleh keluarga, bahwasannya warga diminta untuk taat menjalankan protokol. Juga masih harus kita paham bersama bahwasannya pemerintah belum memutuskan untuk mengakhiri masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 masih ada, dan tentunya ini adalah kesadaran bersama bagi kita, bagi warga utamanya yang akan melakukan takziah baik malam ini atau hingga esok hari, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan tentunya yang diingatkan adalah memberikan kesempatan kepada keluarga bahwa saya sesungguhnya ini adalah bisa dikatakan suasana duka bagi keluarga Ridwan Kamil. Sebuah fenomena yang mungkin baru kita saksikan bersama, seorang anak pejabat yang begitu dicintai oleh banyak orang, dengan adanya kedatangan warga yang terus hingga malam ini. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Gedung Pakuan bersama David Rizal. Ya, Jati, bahwa warga seperti yang tadi saya katakan terus berdatangan meskipun doa bersama juga sholat jenazah untuk masyarakat umum baru dibuka pada pukul 23. Kalau tadi ada Ibu Erna, warga Bandung, ini ada Pak Sigit bersama rombongan yang jauh-jauh dari Cilacap berangkat dan baru tiba di Bandung sekitar pagi tadi. Langsung saja kita tanyakan. Pak Sigit, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sigit, jauh-jauh dari Cilacap
Kenapa ingin datang ke Pakuan ini, Pak? Ini dalam rangka ikut mendoakan kepada almarhum Bapak Ridwan Kamil. Kami dari warga Cilacap berdoa semoga almarhum Eril Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, kuat dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Amin, amin. Pak, ini memang sengaja datang dari Cilacap untuk ke sini, ke rumah Pakuan, atau memang lagi di Bandung berlibur? Kebetulan kami dari instansi pendidikan di Kabupaten Cilacap sedang melaksanakan kegiatan studi banding ke SMP 2 Bandung, dan kebetulan malam hari ini kami bermalam dekat dengan gedung Pakuan sehingga kami sempatkan untuk bisa datang langsung ke Pakuan. Bapak kan mengikuti berita sejak awal hilangnya Eril ini, apa yang Bapak pikirkan mengenai sosok Eril ini, Pak? Eril adalah anak muda yang sangat konsen terhadap dan peduli kepada masyarakat lemah, terbukti dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada komunitas oleh Ananda Eril ini, baik yang sekarang sudah terbuka akibat disiarkan oleh berbagai media massa. Bapak tadi sempat ke dalam atau baru tertahan di sini, Pak? Baru tertahan di sini, Pak, karena belum boleh masuk. Masih belum boleh masuk ya? Oke, baik. Ini kalau ibu juga sama, ini dari instansi pendidikan yang sama? Sama. Mohon maaf agak maju, Ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Siti Farida. Oke, Ibu Siti Farida. Sebagai seorang ibu juga ya, sama seperti Ibu Atalia, kehilangan seorang anak. Ya, saya tahu bahwa tidak ada yang siap gitu, siapapun kehilangan keluarga, apalagi orang tua kehilangan anak. Ibu melihat ketabahan dari orang tua Eril ini seperti apa, Bu? Sungguh saya sebagai wanita dan sekaligus seorang ibu sangat kagum terhadap ibu dari Ananda almarhum Eril yang sudah demikian ikhlasnya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau patut menjadi teladan bagi kita semua, wanita di Indonesia. Nah, Ibu kalau ngelihat ini kan Eril merupakan orang baik, lahir dari kedua orang tua yang mendidiknya sampai seperti sekarang. Nah, Ibu melihat seperti apa, Ibu? Kalau saya secara langsung melihat, ya, tapi setidaknya dari namanya sosok Eril itu sangat-sangat familiar di hati masyarakat Kota Bandung. Terbukti masyarakat luas sedemikian membludak menjadi lautan manusia di malam ini, dan jauh-jauh hari juga ketika Eril dinyatakan hilang, begitu antusiasme dari warga Indonesia untuk mendoakan Ananda Eril supaya ditemukan, dan alhamdulillah qadarullah Ananda Eril bisa di hati masyarakat Bandung. Sekali lagi terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, tetap jaga kesehatan. Ini Bandung dingin, jadi sambil menunggu jam 23, silakan melanjutkan kegiatan, Ibu. Terima kasih. Pak Sigi juga terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, Jati, banyak sekali warga yang terus berdatangan, bukan hanya Pak Sigi dan juga rombongannya dari Cilacap tadi. Banyak warga yang terus berdatangan di sini, baik itu warga Bandung, Jawa Barat secara umumnya, kemudian warga-warga dari berbagai macam daerah. Tadi juga sempat saya ngobrol, ada ibu-ibu dari Padang bahkan jauh-jauh terbang ke Bandung hanya untuk bisa menyampaikan doa, meskipun tidak bisa langsung bertemu dengan Kang Emil dan juga istri. Dan selain itu, ini ada juga tokoh agama, ada Habib Usman bin Yahya yang juga datang ke gedung Pakuan untuk tadi akan melakukan doa bersama dengan keluarga, dan juga ada istri di sini. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habib ini datang dari jam berapa, Habib, tadi? Saya kebetulan nginep di sini. Nginep di sini? Iya, baik. Habib, tadi sudah berhasil ketemu sama Kang Emil atau masih belum? Kita alhamdulillah ketemu Kang Emil, dan alhamdulillah kita sholat bareng-bareng, dan saya mendoakan setelah
setelah sholat saya langsung mendoakan. Tadi ada yang dikatakan Kang Emil maupun Ibu Atalia kepada Habib dan juga istri. Alhamdulillah Kang Emil bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak yang soleh. Bersyukur sama Allah, senang tapi campur sedih, ikhlas dan lain sebagainya. Campur aduk. Tapi Masya Allah sekali yang kita lihat dari sosok Bapak Ridwan Kamil dan juga Ibu Cinta, orang tua yang beriman menurut saya, karena hanya orang yang beriman lah yang mampu kuat dan juga mampu menghadapi ujian yang seberat ini, karena ini juga menjadi kepedihan semua, bahkan kepedihan internasional gitu. Tapi beliau berdua adalah orang tua yang memang karena sudah, saya yakin mereka juga sudah mendidik Ananda almarhum Emir Khan dengan sangat baik, sehingga beliau sudah mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih itu pasti haknya manusia untuk bersedih, tapi yang kita lihat tadi Ibu Atta, Masya Allah sekali, saya kaget dengarnya, alhamdulillah sudah ketemu gitu. Jadi dengan adanya ini mereka sangat ikhlas, yaitu tadi karena mereka sudah tahu qadarullah, ketentuan Allah yang tidak bisa kita lawan dan nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Masya Allah tadi kita mencium bau harum yang sangat luar biasa. Insya Allah kita berdua juga yakin ya, insya Allah sahid, insya Allah Allah kasih beri tempat yang terindah. Dan kelihatan banget dari yang hadir, dari yang mendoakan, meskipun hujan tidak ada yang bubar. Jadi ini yang buat kita menjadi yakin ya, insya Allah Ananda syahid. Dan juga yang lebih luar biasa lagi, alhamdulillah ketika saya pelukan sama Kang Emil, saya bilang di kupingnya Kang Emil, Akang beruntung, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang soleh, dan Allah sangat sayang sama Akang dan sangat sayang sama Eril, dan Eril sudah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena meninggal dalam keadaan syahid. Beruntung punya tabungan di dalam surga, beruntung luar biasa, Masya Allah. Dan pas masuk ke dalam itu wanginya luar biasa, dan ketika lewat juga tadi saya di depan itu wanginya luar biasa. Wanginya bukan satu wangi yang kita kan tahu kalau kembang dan lain sebagainya, tapi ini adalah wangi yang khas, berbeda wanginya, Masya Allah, Subhanallah. Dan salah satu adalah meninggal dalam keadaan syahid, salah satunya adalah tenggelam, dan salah satunya adalah tanda wangi yang keluar daripada tubuhnya. Ini Masya Allah. Habib ini kan melihat tadi juga bilang bahwa warga terus berdatangan, orang yang tidak dikenal bahkan datang ke sini jauh-jauh dari Padang, dari berbagai tempat. Kira-kira amalan seperti apa sih yang dilakukan Eril ini semasa hidup sehingga banyak orang mendoakan? Betul. Eril ini Masya Allah. Ya wallahualam, Iya. kita sempat diceritakan juga oleh ibundanya pada saat beberapa hari yang lalu bahwa Ananda ini memang sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat sedekahnya, pintar menyimpan rahasia sedekahnya, bahkan sedekah secara diam-diam, bahkan orang tuanya pun baru mengetahui ketika almarhum meninggal dunia. Lalu banyak sekali kebaikan-kebaikan, contohnya terhadap tetangga, terhadap orang-orang fakir miskin, terhadap teman-teman dan sekelilingnya, bahkan keluarganya. Jadi banyak sekali yang justru keluarga baru tahu kebaikan almarhum. Jadi buat kita semua di sini menjadi pembelajaran yang sangat. Baik, terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kebaikan yang dituai ketika Eril meninggal dunia, sehingga tadi bahwa kesaksian dari Habib dan juga istri ketika mengikuti sholat jenazah di dalam bersama keluarga Kang Emil, bahwa wangi khas itu tercium dari jenazah yang dibawa keluar dari mobil ambulans sehingga masuk ke dalam kediaman Jati. Baik David, tadi saya ingin tahu seberapa banyak warga yang hadir ke sana. Bisa ada gambarkan selain di halaman gedung Pakuan, di Jalan Cicendo mungkin, seperti apa masyarakat yang ujung mana ke ujung mana warga berdesakan di sana? Baik, Jati. Warga ini terus berdatangan sehingga kalau misalnya saya gambarkan di sini, karena memang pintu ini buka langsung, jadi tidak ada maksud kami tidak ada penyortiran warga yang datang. Siapapun mau itu berasal dari manapun, kelas manapun, boleh masuk ke dalam sini. Jadi tidak ada penumpukan warga di jalanan sekitar gedung Pakuan.
sehingga masuk ke dalam sini warga itu bisa langsung memenuhi pelataran dari gedung Pakuan, sehingga warga di sini bisa menunggu langsung di dalam hingga pukul 23 nanti bahwa doa bersama dan juga waktu sholat jenazah bisa dilakukan. Dan saya tidak bisa menunjukkan secara langsung karena memang kamera di sini tidak bisa bergerak, namun yang bisa saya gambarkan kepada Anda, banyak sekali warga yang sudah memenuhi Pakuan ini. Baik, David, kita lihat bersama di layar bahwasannya masyarakat terus berduyun-duyun datang menuju ke gedung Pakuan ini tentunya untuk takziah. Seperti yang kita gambarkan informasi bahwasannya keluarga Ridwan Kamil memberikan kesempatan kepada warga untuk melakukan takziah. Terima kasih David, kami akan nanti kembali kepada Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Dan saudara, seperti yang bisa Anda saksikan, terus berdatangan warga untuk melakukan takziah. Namun ini dari Pemprov Jawa Barat masih memberikan kesempatan kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada masyarakat ataupun ASN atau pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat untuk memberikan takziah atau untuk melakukan sholat jenazah di awal-awal ini. Rencananya Pemprov Jawa Barat akan memberikan kesempatan kepada warga untuk dan juga takziah kepada almarhum Eril ini pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi esok. Terus dilakukan sholat jemaah dan tentunya sudah tidak saya hitung lagi ini gelombang keberapa dilakukan terhadap jenazah Eril. Tentunya semakin banyak doa yang dipanjatkan, semakin banyak doa yang diucapkan oleh masyarakat untuk arwah Emeril Khan Mumtaz. Tentunya akan insya Allah akan dilapangkan jalan Eril menuju ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lihat bersama, ini tentunya patut disyukuri bahwa hujan telah reda di Bandung dan tepatnya di kawasan Gedung Pakuan, Jawa Barat. Assalamualaikum. Kita akan saksikan. Jangan terlalu dekat ya. Timur Khalifah Idam Mawarsa akan memberikan pernyataan kepada awak media. Kembali kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya almarhum Ananda Eril diterima oleh Allah, khilafnya semua diampuni Allah, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan Pak Ridwan Kamil dan seluruh keluarga mudah-mudahan dikuatkan Allah, diberikan kesabaran, ketegaran, dan keikhlasan. Kita semua melihat Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa pada proses pengawalan doa-doa yang dimunajatkan untuk almarhum Ananda Eril. Kemuliaan itu Allah tunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian yang mempermudah Ananda Eril masuk surganya Allah. Amin. Tadi sudah ketemu sama kedua orang tua Eril, Ibu? Belum, ini baru datang ya? Baru ya. Kami memang beberapa kali melakukan komunikasi BWA kepada Pak Ridwan Kamil, tapi bahwa ini baru akan ketemu menyampaikan kita. Apa yang disampaikan Ibu kepada kedua orang tua? Pasti kita ingin memberikan penguatan, ketegaran, kesabaran, dan keikhlasan beliau bahwa Allah menunjukkan kemuliaan yang luar biasa pada proses penghantaran Ananda almarhum Eril. Jadi mudah-mudahan kemuliaan yang sudah Allah tunjukkan ini akan memberikan penguatan, ketabahan, ketegaran, dan keikhlasan keluarga. Ada kenangan khusus nggak proses pemakaman besok dengan? Enggak, saya justru sedang mencari tahu sesungguhnya ada amal ibadah apa yang dilakukan secara istiqomah oleh Ananda Eril. Teman-teman bisa melihat bahwa kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada Ananda Eril ini pasti ada
secara istiqomah dilakukan oleh beliau. Saya mendengar ada hal-hal istimewa yang dilakukan oleh Ananda Eril. Kalau tengah malam dia berbagi kepada mereka yang sedang kurang beruntung dan seterusnya. Saya rasa kita boleh mengikuti jejak kebaikan beliau. Ya. Besok ada pemakaman ya? Kita lihat nanti ya. Ya, jadi itu adalah satu dari beberapa tamu yang memang hadir atau pejabat negara yang hadir pada malam hari ini. Tadi Khofifah Indar Parawansa langsung masuk ke dalam karena memang Khofifah masih belum bertemu dengan Kang Emil maupun Atalia karena baru saja tiba. Namun yang bisa saya pastikan di sini bukan hanya tamu-tamu dari kalangan pejabat, tapi juga warga terus berdatangan. Semakin malam bukan semakin sepi, karena semakin malam ini warga terus berdatangan. Pukul 23 nanti, sekali lagi bagi Anda warga yang berada di sekitar Bandung, bisa langsung masuk menuju ke Gedung Pakuan melalui pintu di sebelah kanan Gedung Pakuan untuk bisa bersama-sama mendoakan almarhum Eril dan juga bisa melaksanakan sholat jenazah pada pukul 23 hingga pukul 8 pagi sebelum nantinya pada pukul 9 rencananya jenazah almarhum ini akan diberangkatkan menuju ke Cimaung. Ciati. Baik, David, seperti yang kita tadi dengarkan bersama yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwasannya Bu Khofifah tidak mengetahui atau tidak mengenal siapa sesungguhnya sosok Eril, dan tadi Bu Khofifah menyatakan bahwasannya penasaran sesungguhnya apa amalan baik yang dilakukan secara istiqomah oleh almarhum Eril ini sehingga membuat begitu banyaknya berkah ataupun kelancaran, bisa dikatakan demikian, ketika proses pemulangan hingga saat ini banyak sekali masyarakat yang mendoakan almarhum Eril. Mungkin itulah juga yang ada di benak kita semua, Anda yang saat ini sedang menyaksikan dan juga Anda dimanapun Anda berada, penasaran sekali seperti apa sesungguhnya, amalan apa. Tadi Khofifah juga sempat menyatakan bahwasanya sempat mendengar ada sebuah amalan yang istiqomah dilakukan oleh almarhum, yakni setiap malam memberikan santunan ataupun membantu orang yang membutuhkan. Dan tadi Khofifah juga mengajak kita semua untuk bisa mengambil hikmah dari ini adalah contoh perilaku baik dari almarhum yang tentunya ini bisa menjadikan kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Tentunya tadi yang dikatakan oleh David Rizal bahwasannya Gedung Pakuan semakin malam semakin ramai. Tentunya ini adalah karena jenazah Eril sudah tiba di Gedung Pakuan dan menuju ke diberikannya kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan takziah dan juga sholat jenazah pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini artinya masih ada sekitar 2 jam lagi. 2 jam yang tentunya mungkin akan dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat yang telah tiba di kota Bandung untuk takziah terlebih dahulu dan juga bertemu kepada keluarga Ridwan Kamil. Tadi seperti yang disebutkan oleh David bahwasannya sudah ada sejumlah pejabat seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah tiba sejak sore, kemudian ada Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang beberapa saat yang lalu telah tiba dan juga sudah meninggalkan Gedung Pakuan, dan baru saja dan saat ini tengah takziah adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tentunya masih akan terus berdatangan dan juga dari Polda Metro Jaya, dari Kodam 5 Siliwangi telah hadir menuju ke Gedung Pakuan di Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini yang bisa Anda saksikan adalah suasana di halaman Gedung Pakuan yang semakin malam semakin ramai, mengingat jadwal diizinkannya warga ini masih belum dimulai, yakni pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi esok. Dari informasi yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat bahwasannya Gedung Pakuan akan dibuka, gerbang depan akan diizinkan bagi warga untuk hadir, dan
untuk bergiliran melakukan sholat jenazah. Jika mungkin kita tahu beberapa waktu lalu ketika almarhum Eril dikabarkan hilang, warga hanya bisa melakukan sholat gaib. Namun saat ini ketika jenazah almarhum Eril telah tiba di Gedung Pakuan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, ini adalah peristiwa kedatangan jenazah almarhum Eril sekitar 1 jam yang lalu, yakni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diiringi sholawat, jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat setelah melalui perjalanan yang panjang dari kota Bern, Swiss. Dari proses perjalanan jenazah Eril bisa dikatakan relatif lancar. Tentunya ini berdasarkan doa dari masyarakat dan juga dari jajaran pemerintah pusat, yakni seperti kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwasannya ingin memberikan perhatian khusus kepada Emeril Khan Mumtaz ini dan meminta jajarannya utamanya dari Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pengawalan dan juga membantu keluarga Ridwan Kamil dalam proses pemulangan jenazah Eril ke tanah air. Kita tahu jenazah Eril ditemukan pada Rabu lalu oleh seorang guru SD, menemukan di bendungan Engelhalde di kota Bern, Swiss setelah 2 minggu proses pencarian. Kami juga akan ajak Anda untuk melihat seperti apa situasi saat ini di halaman Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat bersama David Rizal. David? Ya, Jati, suasana di halaman Gedung Pakuan saat ini terus bertambah ramai karena warga terus berdatangan ke dalam Gedung Pakuan karena memang sesaat lagi, sekitar 2 jam lagi, tepatnya pukul 23, masyarakat umum sudah akan dipersilakan untuk bisa sholat jenazah dan juga bisa mendoakan mendiang Eril. Dan saat ini saya berada di salah satu ruangan yang memang ini juga kerap kali dikunjungi oleh warga yang datang ke Gedung Pakuan. Di sini namanya ruang ekspresi. Di belakang saya ini kertas-kertas yang ditempel ini merupakan doa dan juga pesan yang disampaikan oleh warga kepada almarhum mendiang Emeril Khan Mumtaz maupun kepada kedua orang tua. Mereka menyampaikan dukanya, mereka menyampaikan doanya di sini. Di sini banyak sekali kata-kata yang menyentuh yang sudah dituliskan oleh warga. Mungkin kamera bisa mendekat ke sini, saya bacakan. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan di sini diberi kesabaran dan almarhum diberi surga Firdaus. Nah, ini adalah satu dari jutaan atau saya tidak bisa memastikan ini jumlahnya berapa. Yang jelas ini banyak sekali di sini pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang tidak mengenal Eril, bahkan yang tahu informasi mengenai berpulangnya Eril dari sosial media, dari media massa. Namun mereka peduli akan Eril, mereka mengagumi sosok Eril sehingga mereka datang jauh-jauh di sini. Ini juga ada di sini turut berduka yang sedalam-dalamnya. Selamat jalan Emeril Khan Mumtaz. Nah, ini adalah kata-kata yang disematkan oleh orang-orang yang mungkin tidak mengenal Eril tapi mereka menyayangi Eril di akhir hayatnya. Dan saya di sini juga sudah bertemu dengan sejumlah ibu-ibu yang tadi membawa bunga dan ternyata ini adalah keluarga dari Eril, begitu ya? Iya. Ini keluarga dari atau ibu? Dari Ibu Atalia. Ibu Atalia. Ini siapanya, Ibu? Mungkin saya kalau dalam rundayan kakak. Namanya? Ida Hamidah Akbaria. Iya. Baik,
Ibu Ida, Ibu ya. Nah, Ibu, Ibu kan tadi melihat bahwa jenazah ponakan Ibu sudah sampai di sini. Tadi sempat ketemu dengan Ibu Atalia di dalam? Mungkin langsung ke kamar ibunya, jadi saya tidak ketemu langsung, tapi melihat yang mungkin ketegaran beliau benar-benar saya sebagai seorang ibu merasa benar-benar patut dicontoh karena ketegaran dan keikhlasannya. Memang bisa hebat Ibu. Nah, sosok Eril ini ponakan yang banyak orang mengagumi di sini. Ini banyak sekali yang menuliskan pesan di sini. Kalau di mata Ibu Ida, sosok Eril ini seperti apa? Alhamdulillah, meskipun memang kita mengenalnya baru-baru ini, tapi memang sudah dikenal dan sangat menyayangi, dan memang Eril benar-benar baik hati dan bisa menyapa meskipun memang sebagai anak pejabat gitu Pak. Jadi memang anaknya baik banget ya. Iya. Ini kesini sama siapa aja? Semua saudara dari Pager Ageng dari Tasikmalaya. Baik. Nah, ini ada salah satu dari rombongan Ibu Ida ya yang menuliskan di sini, baru menuliskan. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa namanya? Ibu Betty Dewi Yulianti dari Tasikmalaya juga. Ya. Baik, ini boleh ditunjukkan ke kamera Ibu. Nulisnya apa ini Bu? Mau ini saya Ibu Betty ya Bu ya? ya kebetulan Kuaran Kecamatan Pager Ageng, suka pramuka. Bu Atalia juga kebetulan buyut sama saya. Dia itu kuarda ya, kuartir pusat. Ibu Kubur itu sebagai pembina kakak pembina. Ini ngiring bela sungkawa Ya. di Kuaran Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Baik, Barat. kalau ini di bahasa Indonesia kan berarti ini turut berduka cita begitu. Ikut berduka cita atas nama pribadi saya sebagai buyutnya kepada Ibu Atalia dan sebagai Kuaran Kecamatan Pager Ageng juga, karena dia ikut andil dan aktif sebagai kakak pramuka gitu ya. Baik Ibu, ini kan sudah malam, Ibu jauh-jauh juga. Apa yang membuat Ibu datang ke sini selain memang pengen menyampaikan bela sungkawa? Karena kita itu sebagai ibu ya sama, kalau kehilangan anak ya pasti begini, turut berduka cita aja, turut ikut gimana gitulah rasanya kehilangan seorang anak gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu berkat doa seluruh bangsa Indonesia, khususnya keluarga besar saya, keluarga dari pihak bapak, dari pihak ibu gitu. Mohon maaf, ini kan saya melihat Ibu sudah mulai berkaca-kaca dan sepertinya sudah mulai meneteskan air mata. Apa yang membuat Ibu sampai setersentuh itu, seterharu itu? Karena kebaikannya mungkin dari keluarga ayah saya juga gitu, dari Ibu Atalia juga nggak tahu, meskipun saya itu dekat sih enggak gitu, dekat kan karena kita sama-sama sibuk, tapi nggak tahu hati tersentuh saja gitu setiap melihat YouTube, setiap melihat, apalagi sekarang datang ke sini langsung ya nggak kuat aja gitu. Mohon maaf, silakan. Baik Ibu Betty, Ibu Ida, terima kasih Ibu. Ya, ini sangat terharu seperti itu yang disampaikan oleh kedua wanita ini yang juga kerabat jauh dari Ibu Atalia, ibunda dari Eril, bahwa mereka di sini datang memang jauh-jauh meskipun sudah malam, tapi mereka mau bertahan karena mereka ingin menyampaikan bela sungkawa dan juga doa untuk ponakan jauhnya, bisa dibilang seperti itu ya, Eril yang memang dikenal sebagai sosok yang baik. Bukan hanya ibu-ibu yang datang, di sini juga ada beberapa orang yang juga sudah mulai menempelkan. Ini saya baru saja menempelkan, punten. Ya, ini baru menempelkan, boleh diambil lagi kertasnya. Saya pengen tahu akan nulis apa ini, Kang. Namanya siapa? Rizky Rizky dari mana? dari Jabar Bergerak, Zilenial. Jabar Bergerak Milenial. Berarti satu organisasi dengan Eril ya? Ya betul, satu organisasi dengan Eril. Baik. Berarti kamu mengenal Eril. Sosok Eril di mata kamu seperti apa? Eril sangat baik, Eril sangat demokratis, Eril merangkul semua teman-temannya. Eril nggak pernah lihat siapa karena kalau kita tahu dia sebagai seorang anak pejabat, tapi Eril nggak peduli siapa kita, karena Eril sangat ingin semua teman-teman, semua anak-anak di Jawa Barat itu terlibat dan membantu dia.
Rizky, kapan terakhir dirimu ketemu sama Eril dan apa kenangan yang paling tidak bisa Rizky lupakan bersama Eril? Terakhir ketemu waktu itu waktu bulan puasa, saya lagi duduk di sekretariat. Saya lagi nyusun program, terus Kang Eril bilang, Rizky tolong laksanakan programnya. Teman Kang Eril udah keburu meninggal, Kang Eril udah keburu pergi. Saat itu Kang Eril cuma ada berdua di sekre, dan Kang Eril benar-benar minta dengan tulus, Rizky, karena waktu itu kamu belum bisa melaksanakan program, tolong yang ini jalankan, karena Kang Eril sangat berharap program itu bisa berjalan. Itu terakhir kali ketemu saat bulan puasa. Pesan terakhir sekaligus ini kan berupa amanah bahwa Rizky harus bisa menjalankan program tersebut. Program apa itu, Rizky? Sesuai keinginan Kang Eril, karena Kang Eril ingin semua terlibat. Ada namanya program Z-Talks, jadi kita ingin sekali memfasilitasi teman-teman generasi Z untuk bisa menyuarakan ide dan gagasannya. Kita fasilitasi di Jabar Bergerak Zilenial yang bernama Z-Talks. Jadi itu ada platform untuk teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, Rizky, terakhir boleh dibacakan pesan yang kamu tuliskan di situ untuk almarhum Kang Eril dan keluarga. Di setiap kehidupan pasti akan merasakan kematian, ditinggalkan oleh orang tersayang, itu pasti. Dan yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan. Kita harus tabah dan kita harus ikhlas atas apa yang terjadi oleh orang untuk orang terdekat kita. Insya Allah Kang Eril surga menanti. Insya Allah, amin. Terima kasih, Rizky. Ya, setiap kali saya mewawancarai warga yang saya temui di Pakuan ini, Jati, dalam hati kecil saya terbawa suasana haru, karena memang sosok Eril ini merupakan sosok yang dikagumi oleh banyak kalangan. Ada temannya yang bergerak di organisasi yang sama, ada keluarga jauhnya, bahkan ada orang yang sama sekali tidak mengenalnya. Namun yang pasti sosok Eril dikenal sebagai sosok yang baik, sehingga banyak sekali warga-warga yang terus berdatangan di sini. Saya coba di sini akan mewawancarai ibu. Ini siapa namanya, ibu? Teh Devi. Teh Desi. Devi. Teh Devi dari mana? Dari Cicalengka. Cicalengka. Teh Devi sama siapa aja ke sini? Sama keluarga juga. Sama Sebelumnya atau setelah kejadian ini? kalau sebelumnya kurang mengenal juga, cuman setelah kejadian ini baru. Apa yang membuat Teteh datang ke sini malam-malam, apalagi bawa anak-anak? Ini aja ya, pengen mengaturkan bela sungkawa yang sangat dalam untuk keluarga Bapak Ridwan Kamil. Dan malahan sebelum Eril ditemukan, kita juga udah beberapa kali kesini gitu sebelumnya. Apalagi bukan yang pertama kali? Bukan yang pertama. Apalagi sekarang setelah ketemu, alhamdulillah gitu. Teteh tadi sempat menuliskan kata-kata? Belum, baru masuk. Oke. Kalau nanti akan menuliskan kata-kata, kira-kira kata-kata apa yang ingin Teteh sampaikan atau doa yang ingin Teteh panjatkan? Perjalanan Eril bukan akhir itu, ini baru mulai. Jadi husnul khotimah, segala proses terbaik, semuanya, segala ini jutaan orang bahkan yang tidak kenal, apalagi keluarganya gitu ya, sangat mendoakan gitu. Jadi ya ini proses yang terbaik aja segalanya buat Eril. Terima kasih, Teh Devi. Terima kasih. Ya, itu tadi salah satu warga yang juga sama sekali tidak mengenal Eril sebelum kejadian. Namun setelah kejadian, kebaikan-kebaikan Eril mulai diekspos oleh media massa, media sosial, sehingga di sini warga mulai mengenal Eril sosok yang baik di mata mereka semua. Di sini bisa Anda saksikan, saudara, bahwa berada di tengah ratusan, mungkin lebih dari, bisa dibilang ribuan kata-kata doa dan juga kata-kata pesan untuk almarhum dan juga untuk keluarga, membuat saya terbawa suasana. Mohon maaf kalau suara saya agak bergetar. Jika Anda berada di sini, Jati, dan juga saudara, Anda mungkin merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, bahwa kebaikan orang di akhir hayatnya kenang oleh jutaan orang, gitu ya.
Mungkin ketika saya dikasih kesempatan untuk menuliskan di sini, saya cuma bilang bahwa Eril, kamu sudah berhasil menjadi orang baik karena di akhir hayatmu kamu dikenal sebagai orang yang baik dan banyak orang baik yang mendoakan kamu di sini. Untuk sementara kembalikan ke Jatidharma. Baik, David, suasana haru tadi digambarkan oleh David Rizal di sebuah ruangan yang